Santi, Santi. Yang kedua, saya menguratori pameran ini, Arundhati. Mas Nasirun waktu itu mengajak sekitar cukup mendadak sebetulnya, bulan April atau Mei ketika puasa itu mengajak saya untuk menguratori pameran berdua gitu. Dua orang dengan Mas Dunadi tadi gitu. Ada beberapa hal yang menurut saya ingin cerita soal isyarat-isyarat gitu ya, yang mungkin kita baca kilas balik. Yang pertama, almarhum itu bersikukuh untuk menjuduli pameran itu ada kata-kata mohon maaf lahir dan batin. Itu sesuatu yang menurut saya waktu itu saya agak enggan gitu. Kenapa terlalu panjang judul itu? Kayaknya nggak menarik gitu. Terus kemudian diskusi panjang dan akhirnya saya menjuduli Arundhati, artinya kesetiaan dalam bahasa Sanskerta, yang itu kita bisa lihat di Google ya tentang kata-kata Arundhati itu. Dan kemudian ada kata-kata Mas Nasirun yang tetap ada, yaitu sawalan seni rupa Yogyakarta, sawalan seniku mohon maaf lahir dan batin. Jadi kata-kata mohon maaf lahir dan batin kalau dikilas balik ternyata itu seperti memang sebuah cara beliau untuk pamit gitu, dengan cara yang indah, maaf gitu, meminta maaf lahir dan batin. Yang kedua, isyarat-isyarat yang muncul pada proses diskusi itu, sebetulnya Mas Nasirun ngajak satu teman angkatannya namanya Mas Yakobus Figura gitu, ada nggak ya? Mas Yakobus itu pada saat diskusi antara lain mengusulkan nanti pada pembukaannya ada tabur bunga gitu. Saya ada tabur bunga gitu kan, betul-betul dia ngomong gitu. Terus saya tanya apa konsepnya gitu. Sebagai kurator saya menganggap kayaknya nggak pas itu. Nah, Nasirun itu juga nyetok waktu itu, kok kayak ziarah gitu, kok kayak nyekar gitu. Nah itu jadi ada kata-kata yang ketika saya kilas balik, oh kayak isyarat juga itu. Yang ketiga itu isyarat yang tanggal 28 Juli ya kalau nggak salah, sebelum Pak Dunadi tadi berangkat ke Uzbekistan, bertiga ngobrol di halaman belakang Pendopo Art Space, dan kemudian Pak Dunadi resmi pamit lah gitu, pamit mau ke Uzbekistan, ke mau mungkin ada proyek membuat patung Soekarno di sana. Dan kemudian saya mengingatkan bahwa masih ada satu acara dari rangkaian pameran itu, yaitu exhibition tour, yang itu kayaknya kalau Pak Dunadi terlalu panjang di Uzbekistan, berarti hanya saya dan Mas Nasirun yang akan menemani. Makanya saya nyeletuk ke Mas Nasirun, ojo pamit lo ya, nek pamit berarti aku tak lo. Saya sempat nyeletuk ketika bertiga itu, dan ternyata memang beliau pamit selamanya gitu. Itu yang gambaran saya tentang proses-proses pameran itu. Tapi setidaknya saya melihat sosok Nasirun itu adalah sosok yang memang lain dari biasanya. Saya seperti hanya Samuel atau teman-teman yang lain, saya begitu mudah datang masuk ke sini bludusan gitu ya. Dalam arti, kebetulan saya juga besar punya masa kecil di sama-sama Banyumas, ngapak-ngapak gitu sama. Dia di Adipala, saya di Jatilawang, Banyumas. Saya begitu mudah nyeletuk dan bludusan, dan hanya satu kali saya takut kesini karena anak lanang si Yudis itu memelihara ular sanca 2 meter. Saya udah takut, udah nggak akan berada di sini kalau ular itu nggak ada. Itu sekali aja. Selebihnya saya banyak bercerita, saya diceritain begitu banyak tentang Pak Fajar Siddiq, Support Narto PR dan berikutnya dan lain-lainnya. Cerita yang terakhir yang dilontarkan oleh almarhum adalah yang sebetulnya tabungannya banyak, yaitu hampir tiap hari bangun tidur selalu ada satu sketsa minimal yang dia buat. Sketsa apapun, begitu keluar dari kamar itu selalu ada satu sketsa atau gambar atau karya yang selalu dibuat.
Dan kemarin cerita terakhir itu dia menceritakan, Kus aku duwe pira Kus? Pira itu. Ternyata dugaan dia sekitar 12.000 sketsa. Dia sudah mengatakan mau diapain ya? Nah saya kira itu nyambung dengan apa yang digagas soal substitusi oleh Pak Lukman, Mas Farno juga mungkin soal museum, Pak Hong Jin mungkin juga punya banyak pengalaman tentang mengarsipan. Saya kira itu penting, 12.000 luar biasa karya itu yang mungkin perlu itu. Terus kemudian yang terakhir saya mungkin pengen cerita soal karakter karya Nasirun itu menjadi menarik. Menurut saya juga tidak lepas dari kultur dia sebagai anak Banyumas dalam dunia pewayangan. Dia senang wayang dari mulai kecil, tapi juga ada 1 atau 2 tokoh penting menurut dia yang sangat mempengaruhi cara berkesenian dia, yaitu ada tokoh Bawor. Bawor itu tidak ada di dunia pewayangan Gagrek, Jogja atau Solo. Di Banyumas, Bawor itu muncul, dugaan kita bersama saya kira, atau dugaan saya itu adalah cara orang Banyumas melakukan resistensi kultural terhadap wayang-wayang mainstream yang ada di Mataram, Solo dan Surakarta dan Yogyakarta. Saya kira kultur resistensial seperti ini yang kemudian secara bawah sadar atau secara sadar juga itu membawa cara berestetika Nasirun selalu seperti itu. Wayangnya bukan wayang yang pakemnya tertib, tetapi wayang-wayang yang resistensial secara visual, secara konseptual dan semuanya. Tapi dia sangat paham kisah-kisah tentang Ramayana, kisah-kisah tentang semua lakon wayang, karena sejak kecil dia melakukan seperti itu. Dan itu yang kemudian hampir mewakili hampir semua karyanya. Kemudian ketika pameran tunggal 2 atau 3 tahun lalu saya tanya Pak Hong Jin, apa karya puncak Pak Nasirun menurut Pak Hong Jin? Karno Gugur ya, Kumbo Karno Gugur itu. Saya kira hari ini saya menyetujui itu dengan tesis Pak Hong Jin bahwa itulah salah satu karya puncak Nasirun. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.